Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama saya Roy Alinfa di Ruang Advokat Menjawab. Terima kasih kepada Sobat Ram yang terus mendukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share video kami. Dan Alhamdulillah hari ini kembali saya menyapa Sobat Ram untuk menjawab pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar kami. Insya Allah kami akan jawab secara umum apa saja yang menjadi pertanyaan. Kali ini kita akan berbicara soal pertanyaan keterangan saksi palsu di pengadilan. Ini menyangkut kasus Sandra Dewi terkait dengan kasus korupsi timah. Yang menjadi pertanyaannya adalah banyak sekali masyarakat yang menilai keterangan daripada Sandra Dewi ini diduga itu adalah keterangan palsu. Apakah keterangan palsu dalam perkara pidana seperti kasusnya Sandra Dewi dan lain-lain itu bisa dipidana atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Baik, kita akan mulai diskusi terkait dengan keterangan palsu ini. Pada prinsipnya, keterangan saksi itu adalah salah satu alat bukti di persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Jadi, keterangan saksi itu secara prinsip sangat penting sekali dalam proses untuk menemukan alat bukti, untuk menemukan kebenaran. Jadi, keterangan saksi ini bisa saja benar, bisa saja juga dibuat-buat atau dikenal dengan keterangan saksi palsu. Nah, keterangan saksi palsu ini tentunya ada resiko hukumnya ketika menyebabkan misalkan terdakwa itu merasa dirugikan ataupun misalkan keterangan itu jelas-jelas menimbulkan kerugian. Tentu hal ini dapat diproses secara pidana. Dasar hukumnya apa? Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, yang masih berlaku sekarang. Itu menjadi dasar ketika seorang akan dituntut. Dan ancaman pidananya, kalau kita lihat daripada pasal 242 ayat 1-nya itu 7 tahun. Sedangkan ayat 2-nya ketika menimbulkan kerugian bagi terdakwa misalkan, itu ancaman pidananya bisa 9 tahun. Nah, jadi banyak yang bertanya, mana mungkin seorang suami yang memiliki penghasilan yang besar tidak memberikan uang, tidak memberikan tas, tidak memberikan beberapa fasilitas kepada istrinya. Tentu ini menjadi tanda tanya publik, hal yang sangat mustahil, kan begitu. Nah, tentu kita menghormati proses persidangan yang terjadi. Hakim akan menilai apakah keterangan itu benar atau tidak, apakah keterangan itu ada unsur keterangan palsu, ya tentu hakim yang menilai di persidangan. Kalau memang itu terbukti, hakim akan menegur, memperingatkan, dan kemudian bisa dituntut. Hakim akan membuat tuntutan terkait dengan keterangan palsu itu. Nah, jadi bagi Sobat Ram, terkait dengan pertanyaan apakah keterangan saksi palsu itu bisa dilaporkan atau dituntut secara pidana, tentu itu bisa dilakukan. Namun, untuk menentukan keterangan ini asli atau palsu, ya tentu ada proses hukumnya. Jadi, terkait dengan Sandra Dewi ini, kalau dia memberikan keterangan palsu, ya dia bisa dijerat pidana. Tapi kalau dia mau jujur, dugaannya mungkin dia takut juga. Kalau seandainya benar barang itu adalah barang pemberian dari suaminya, ini akan disita. Jadi mungkin dugaannya ada ketakutan di situ, akhirnya tidak memberikan keterangan yang benar, misalkan seperti itu. Jadi dugaan-dugaannya bisa seperti itu. Jadi kenapa tidak memberikan keterangan sesuai dengan sebenarnya, misalkan, nah dugaannya tadi adalah untuk melindungi mungkin aset-asetnya. Jadi, hakim yang menilai seperti apa keterangan itu bisa diterima atau tidak, atau itu benar sesuai dengan fakta atau tidak, itu tentu hakim. Ya, kita berharap di proses persidangan semuanya terbuka, mana yang benar, mana yang tidak benar, agar apa? Agar penjatuhan hukuman nanti kepada siapa yang terlibat itu bisa secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti itu. Itu penjelasan singkat saya terkait dengan kasus atau keterangan saksi palsu, apakah bisa dipidana atau tidak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.